Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Sundari dengan NPM 223510788. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama kami dari kelompok 16 dari kelas 5F yang akan membahas mengenai salah satu kasus learning terkhusus materi naive Bayes. Maka langsung saja, namun sebelum itu kita harus mengetahui dulu nih, apa itu naive Bayes? Naive Bayes ini merupakan pengklarifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris, yaitu Thomas Bayes, yaitu prediksi peluang masa depan berdasarkan pengalaman sebelumnya yang dikenal dengan teorema Bayes. Dibandingkan dengan klarifikasi lainnya, naive Bayes ini bekerja lebih baik dan memiliki tingkat akurasi yang baik dari teorema Bayes itu sendiri. Nah, kasus yang akan kita bahas di sini adalah mengenai prediksi kelayakan kredit. Masalahnya adalah sebuah bank ini ingin memprediksi apakah seorang nasabah ini berhak mendapatkan pinjaman, layak atau tidak layaknya berdasarkan data yang sudah ada. Data-datanya itu adalah ada pekerjaan, penghasilan, pinjaman, dan juga kelayakannya. Nah, untuk pekerjaan pegawai, penghasilannya tinggi dan memiliki pinjaman, maka dia layak mendapatkan kredit. Sedangkan pekerjaan wira swasta, penghasilannya rendah, tidak memiliki pinjaman, maka dia tidak layak mendapatkan kredit. Nah, untuk pekerjaan pegawai, penghasilannya rendah, pinjaman dia punya, maka dia tidak layak mendapatkan kredit. Kemudian pekerjaannya ini wira swasta, penghasilannya tinggi, dia tidak memiliki pinjaman, jadi dia layak mendapatkan kredit. Nah, untuk pekerjaan pegawai, penghasilannya tinggi, pinjaman dia tidak punya, maka dia layak mendapatkan kredit, begitu. Nah, dari data ini, berarti untuk penghasilannya tinggi, maka dia layak untuk mendapatkan kredit. Ulasan barunya, pekerjaan pegawai, penghasilannya rendah, kemudian dia tidak memiliki pinjaman. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah nasabah ini layak atau tidak layak untuk mendapatkan kredit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Atalia Bakti dengan nomor NPM 2235107990. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan dari slide keempat hingga slide keenam. Nah, untuk slide keempat, yang pertama di sini terdapat langkah 1, yaitu probabilitas prior. Hitung probabilitas prior untuk setiap kelas. Di sini terdapat pi layak, jumlah layak per total data, sebanyak 3/5 dengan hasil 0,6. Selanjutnya di sini terdapat pi tidak layak sama dengan jumlah tidak layak per total data, yaitu 2/5 dengan total 0,4. Nah, untuk langkah 2-nya, probabilitas likelihood dengan replace smoothing. Nah, untuk likelihood untuk kelas layak, di sini terdapat total data layak 3. Jumlah nilai untuk setiap fitur yaitu untuk pekerjaan 2 yaitu pegawai wirausaha, lalu penghasilannya tinggi dan juga rendah. Selanjutnya ada pinjamannya itu iya atau tidak. Jadi di sini terdapat dua option. Ini ada pegawai atau wirausaha, lalu ada juga tinggi atau rendah dan juga ya atau tidak. Untuk total nilai unik per fitur ada terdapat dua juga, yaitu dua ini nih optionnya tersebut. Hitung probabilitas untuk fitur pada ulasan baru. Nah, pekerjaan sama dengan pegawai per layak. Frekuensinya yaitu pegawai /layak tambah 1 per total layak tambah jumlah nilai unik. Sama dengan 2 tambah 1 per 3 tambah 2 sama dengan 3/5 dengan hasil 0,6 tadi. Selanjutnya untuk P penghasilan sama dengan rendah per layak, yaitu frekuensi rendah pada layak tambah 1 per total layak tambah jumlah unik sama dengan 0 tambah 1 per 3 tambah 2 sama dengan 1/5 dengan total hasil 0,2 seperti sama dengan hasil langkah 1 tadi. Selanjutnya, untuk 3 P pinjaman tidak per layak, frekuensi tidak pada layak tambah 1 per total layak tambah jumlah nilai unik. Sama dengan 1 tambah 1 per 3 tambah 2 sama dengan 2/5 dengan total 0,4. Probabilitas total untuk layak, P layak per data, P layak kali P pekerjaan
per layak kali P penghasilan per layak kali P pinjaman per layak P layak per data sama dengan 0,6 kali 0,6 kali 0,2 kali 0,4 sama dengan menghasilkan 0,0288. Likelihood untuk kelas tidak layak. Total data tidak layak itu ada dari dua opsi tadi, yaitu untuk hitung probabilitas untuk fitur pada ulasan baru. Satu pekerjaan sama dengan pegawai per tidak layak. Frekuensi pegawai pada tidak layak tambah 1 per total tidak layak tambah jumlah nilai unik. Sama dengan 1 tambah 1 per 2 tambah 2 sama dengan 2 per 4 dengan hasil 0,5. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Putri Sundari. Yang kedua di sini adalah P penghasilan sama dengan rendah, yaitu tidak layak. Frekuensi rendah pada tidak layak plus 1 per total tidak layak ditambah jumlah nilai uniknya, yaitu 1 tambah 1 per 2 tambah 2 sama dengan 2 per 4, yaitu hasilnya 0,5. Nah, yang ketiga adalah P pinjaman sama dengan tidak atau tidak layak, yaitu frekuensinya tidak pada tidak layak plus 1 per total tidak layak ditambah jumlah nilai uniknya, yaitu sama dengan 1 tambah 1 per 2 tambah 2 sama dengan 2 per 4 sama dengan 0,5. Nah, probabilitas total untuk tidak layaknya, maka P tidak layak data sama dengan P tidak layak dikali P pekerjaan tidak layaknya dikali P penghasilan tidak layak dikali P pinjaman tidak layak. Nah, P tidak layak datanya ini yaitu sama dengan 0,4 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali 0,5 sama dengan 0,05. Nah, langkah ketiganya adalah kita akan membandingkan probabilitasnya. P layak datanya adalah 0,0288. P tidak layak datanya yaitu 0,05. Maka karena P tidak layak datanya ini lebih besar dari P data yang layaknya ini, maka nasabah baru diprediksi tidak layak mendapatkan kredit. Nah, kesimpulannya, prediksi manual menunjukkan bahwa nasabah baru dengan karakteristik pegawai penghasilan rendah, pinjaman tidak, maka diprediksi tidak layak mendapatkan kredit. Nah, berdasarkan dari kasus yang telah kita kerjakan secara manual, maka codingannya adalah pertama-tama kita memasukkan datasetnya terlebih dahulu, yaitu jadi ada data-data yang tadi ada pekerjaannya pegawai, penghasilannya tinggi, dia memiliki pinjaman, kelayakannya itu layak. Kemudian pekerjaannya wira swasta, penghasilan rendah, pinjamannya tidak, kemudian kelayakannya ini tidak layak. Pekerjaan pegawai, penghasilan rendah, pinjamannya iya, kelayakannya itu tidak layak. Pekerjaan wira swasta, kemudian penghasilannya tinggi, pinjamannya tidak, kelayakannya itu layak. Pekerjaan pegawai, penghasilan tinggi, pinjamannya tidak, kemudian kelayakan tidak. Ini data-data yang ada tadi, 5 data tadi kita masukkan ke dalam dataset, kemudian kita menambahkan ulasan baru atau yang ingin kita cari, yaitu nasabah barunya, yaitu dia memiliki pekerjaan pegawai, penghasilannya rendah, dia tidak memiliki pinjaman. Maka fungsi untuk menghitung probabilitas ini pertama-tama kan kita akan menghitung probabilitas priornya, yaitu dev calculate prior data target class. Nah, total data kita masukkan len datanya, count sum 1 for the in data if the kelayakan sama dengan target class, return count total data. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kembali dengan slide ke-10 hingga slide ke-12. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan. Yang di sini terdapat pada slide ke-10 terdapat fungsi untuk menghitung likelihood dengan Laplace smoothing. Nah, di sini terdapat dev calculate likelihood. Nah, apa itu calculate likelihood? Yaitu menghitung probabilitas suatu fitur memiliki nilai tertentu dalam suatu kelas target menggunakan replace smoothing tadi. Nah, yang ini kan replace smoothing. Nah, di sini terdapat likelihood-nya itu data, feature, value, dan juga target class. Yaitu filter data sama dengan d for d in data if d kelayakan tersebut sama dengan target kelasnya. Lalu count sama dengan sum 1 for d in filtered data if d feature sama dengan value. Total count-nya itu len filtered data, unique
unique value sama dengan len set di feature for d in data, lalu return count plus 1 per total count plus unique values. Lalu untuk fungsi untuk prediksi menggunakan native Bayes. Di sini def predict. Nah, predict itu menghitung probabilitas prior dari setiap target kelas, mengalihkan semua probabilitas likelihood untuk setiap fitur pada data baru, menentukan kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai hasil prediksi. Nah, prediksi juga menggunakan fungsi predict tadi yang ini untuk menentukan apakah seorang nasabah termasuk kategori layak, yang dari di sini layak atau tidak layak. Pada slide yang ke belakang tadi, untuk juga menampilkan hasil prediksi beserta probabilitasnya. Nah, untuk probabilitasnya di sini kita menggunakan for target for target class in target class, yaitu probabilitas priornya, calculate prior data, target dan juga class, lalu likelihood sama dengan 1 for future value in new data items, likelihood calculate likelihood data future value dan juga target class. Lalu di sini total probabilitasnya probabilitas target class prior kali likelihood. Prediksi kelas dengan probabilitas tertinggi yaitu return max probability k probabilities.get probabilities. Lalu di sini juga terdapat kelas targetnya yaitu layak dan juga tidak layak tadi. Nah, untuk prediksinya di sini kita akan memprediksi data nasabah baru dan juga target kelas. Untuk outputnya baru di sini kita akan menampilkan hasil dari prediksi untuk nasabah baru dan juga probabilitasnya. Di sini hasil dari output tadi yaitu nasabah baru itu tidak layak dan juga probabilitas layaknya sebesar 0,043 dan seterusnya, sedangkan tidak layaknya sebesar 0,075 seterusnya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dan juga teman saya. Jika kalian masih banyak kekurangan, kami benar-benar mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.